Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Miss Eva dalam pembelajaran karakter building class materi karakter ketertiban. Anak-anak tentu pernah melihat tupai ya. Tupai bisa anak-anak lihat di kebun binatang atau di acara televisi. Tupai merupakan simbol karakter ketertiban. Mengapa ya tupai menjadi simbol karakter ketertiban? Tupai membangun rumah di dalam tanah. Pada pintu masuk rumahnya, tupai tidak pernah meninggalkan kotorannya agar terhindar dari bahaya dan agar rumahnya tetap bersih. Tupai menggali lubang di dalam tanah dengan terowongan yang menghubungkan ruang demi ruang, sesuai dengan kedalaman tanahnya. Dalam rumah tupai terdapat ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, ruang penyimpanan, dan kamar mandi. Tupai selalu menjaga setiap barang tetap pada tempatnya. Tupai juga memiliki tempat untuk segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tupai juga tidak pernah meninggalkan kotorannya yang menumpuk yang ada dalam rumahnya. Apabila kotorannya menumpuk, akan dibuangnya jauh-jauh agar tidak berbau, sehingga bau kotorannya tersebut tidak tercium oleh binatang lain atau musuhnya, sehingga tupai terhindar dari bahaya. Bagi tupai, ketertiban adalah persoalan hidup dan mati. Terdapat 5 I will karakter ketertiban yang akan kita lakukan bersama. I will yang pertama, saya mau merapikan barang-barang di sekitar saya. Jika anak-anak menemukan barang-barang di sekitar anak-anak berantakan, anak-anak harus memiliki niat dan inisiatif untuk segera merapikan barang-barang tersebut agar di sekitar anak-anak tampak lebih bersih dan rapi. I will yang kedua, saya mau menjaga kebersihan dan kerapian tempat belajar dan bermain saya. Jika anak-anak sudah selesai belajar, anak-anak harus merapikan tempat belajar anak-anak dengan merapikan alat tulis, buku-buku yang telah anak-anak gunakan untuk belajar. Begitu juga di tempat bermain. Anak-anak harus merapikan mainan-mainan yang sudah anak-anak gunakan untuk bermain sehingga tempat bermain kalian bisa rapi dan bersih, dan memudahkan kalian untuk mencari barang-barang tersebut atau mainan-mainan tersebut ketika anak-anak ingin bermain lagi. I will yang ketiga, saya mau mengembalikan barang-barang ke tempatnya semula. Contohnya, ketika anak-anak selesai mengerjakan tugas, anak-anak harus mengembalikan alat-alat yang anak-anak gunakan untuk mengerjakan tugas di tempatnya semula. Begitu juga dengan mainan yang sudah anak-anak lakukan untuk bermain, barang-barang tersebut bisa anak-anak kembalikan ke tempatnya semula, sehingga anak-anak tidak kesulitan untuk mencarinya kembali. I will yang keempat, saya menggunakan barang-barang sesuai kegunaannya. Contohnya, ketika anak-anak ingin membuat sebuah prakarya tugas sekolah, menggambar, anak-anak menggunakan alat-alat untuk menggambar seperti krayon, pensil warna, pensil, dan buku gambar. Lalu ketika anak-anak mengerjakan tugas menulis, anak-anak bisa menggunakan pensil, pulpen, dan buku untuk mengerjakan tugas tersebut. Begitu pula jika anak-anak ingin menjahit pakaian, anak-anak bisa menggunakan alat-alat menjahit untuk menjahit pakaian tersebut, sehingga barang-barang tersebut yang anak-anak gunakan bisa sesuai dengan kegunaannya. I will yang kelima, saya mau mengembalikan barang hilang kepada pemiliknya. Misalnya, jika anak-anak menemukan dompet di jalan,
Anak-anak bisa mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya dengan melihat identitas yang ada dalam dompet tersebut. Tapi ingat, jangan mengambil apapun yang ada dalam dompet tersebut. Begitu pula jika anak-anak menemukan barang-barang yang hilang lain, misalnya kunci mobil, kunci rumah, anak-anak bisa mengembalikan ke pemiliknya. Sudahkah anak-anak untuk selalu berlaku tertib? Lalu perbuatan tertib apa yang selalu anak-anak lakukan? Anak-anak harus mulai berlaku tertib agar anak-anak tidak kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan anak-anak sehari-hari. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya belajar online dari rumah. Keren itu sekolahku.